Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sughara. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan memulai ini kajian perdana kita dalam membahas kitab Ad-Durratul Bahiyah ala Mutammimati Al-Ajurrumiyah. Yang sebelumnya kita telah menyelesaikan kitab Tuhfatul Ushabiyah, kitab tingkatan kedua dalam ilmu nahwu. Sekarang kita masuk ke kitab ketiga. Dan alhamdulillah antum juga masih kita haruskan untuk memurajaah kitab sebelumnya, yaitu Tuhfatul Ushabiyah, dengan cara mengerjakan soal-soal. Semoga dengan itu dapat membantu antum dalam memahami kitab yang ketiga ini, Durratul Bahiyah, karena tentu lebih luas dan antum akan merasakan nanti. Coba antum bandingkan. Dari sini aja udah mulai kelihatan. Dari muqaddimah fi ilmin nahw. Diperhatikan. Sekarang tanggal berapa? Tanggal hari Kamis ya, 24 April 2025. Oh, antum catat itu. Mulai belajar kitab ini hari Kamis 24 April 2025. Masya Allah, itu jadi kenangan antum itu. Pakai pulpen ya, pensil hilang, 2 tahun 3 tahun lagi hilang itu. Masya Allah, ana minta semangat antum ini. Buku baru, semangat baru. Dan niat tetap harus selalu diperbaiki. Tujuan antum kesini untuk apa? Dan tentu yang lebih antum ingat lagi, antum diciptakan untuk apa? Misalnya di sini antum mau main-main, ya salah besar. Mau main-main, mending sekalian di rumah. Main lebih komplit, ya di Riau lebih enak. Tidur antum bisa sama orang tua. Kasur lebih empuk, nggak kepanasan. Mungkin di rumah ada AC-nya. Ya Farouk, di Bekasi antum ada AC-nya antum? Nggak ada. Kayaknya Habli ada AC di rumah antum, Habli. Nggak ada. Siapa yang ada AC? Nazif. Oh iya, Nazif. Nazif ada AC-nya. Dekta ada ya. Di rumah ada AC-nya. Makan enak, ayam. Dimanja sama mami-maminya kan. Kalau di sini mau main, aduh rugi. Mendingan pulang udah. Ibu antum tuh butuh antum. Bapak antum butuh antum. Maka di sini perbaiki niatnya, tentu untuk belajar. Dan hebatnya lagi antum di sini belajar ilmu syar'i. Kenapa? Karena ini pahala ibadah. Menuntut ilmu syar'i ibadah. Ibadah yang sangat luar biasa. Amalan sunnah yang paling utama itu ilmu syar'i. Kalau antum tahu, tahajud itu kalah sama ilmu syar'i, belajar. Jadi kalau misalnya disuruh pilih salah satu, misal nggak bisa dua-duanya nih, sepertiga malam, mau tahajud atau belajar, belajar lebih utama. Kan tadi juga udah dijelaskan sama Ustaz Taufik, pahalanya ngalir sampai hari kiamat. Dan antum tahu, di antara 3 amal jariyah apa aja tadi? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh. Yang paling jariyah, yang paling awet, paling permanen itu yang nomor 2. Apa yang nomor 2? Ilmu yang bermanfaat. Coba, sedekah jariyah bangun masjid, ada gak kemungkinan 10 tahun kemudian masjidnya nanti hilang, digusur, atau mungkin masjidnya mangkrak, gak kepake? Ada gak kemungkinan? Orang yang dia ngebor sumur, ada gak kemungkinan nanti 20 tahun kemudian nanti sumurnya gak kepake? Ada. Mushaf kalau rusak ya nggak ada dipakai udah. Anak soleh yang mendoakannya meninggal udah berarti.
Tapi ilmu yang bermanfaat sampai hari kiamat dan berlipat-lipat ganda itu. Dari antum nanti bangun pondok pesantren, punya santri 100, dan orang yang dia bangun pondok pesantren ngajar santrinya bukan hanya 100, pasti kan nanti ada angkatan ini lagi, angkatan kedua, ketiga, keempat, kelima, ribuan santrinya. Dan nggak tahu itu dari ribuan santrinya berapa lagi yang jadi. Dia bangun lagi punya, berlipat-lipat. Masya Allah. Oleh karena itu perbaiki niat. Karena kita nggak bisa pungkiri niat memang itu sulit untuk kita perbaiki. Kadang sebagian orang dia di awal-awal, di tahun pertama, di bulan pertama, semangat, anak datang ini mau belajar untuk ilmu nih. Tapi muncul rasa malas. Ingat lagi antum di sini mau ngapain? Kalau lagi muncul rasa malas, ingin main, pengen pulang lagi main HP. Na'udzubillah min dzalik. Sampai ada niatan pengen ngumpetin HP, nyembunyiin HP di rumah warga, di masjid, sehingga nanti selesai belajar malam bisa main, sore bisa ngumpul main, nonton bareng. Nggak berkah ilmu antum. Wallahi nggak berkah. Mungkin antum nggak ngerasakan sekarang. Antum mungkin nanti mengatakan, saya nggak berkah, Ustaz, anak aja datang belajar, paham, bahkan anak cepat memahaminya. Nanti antum merasakan mungkin setelah antum lulus ternyata ilmu antum nggak berguna, nggak bisa antum ajarkan, nggak ada yang mau belajar sama antum. Itu tanda nggak berkah berarti. Oleh karena itu perbaiki niat, ikhlas, bertakwa kepada Allah, dan ini kuncinya. Niat ikhlas dan takwa. Wattaqullah, apalagi lanjutnya? Wa yu'allimukumullah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah yang akan mengajarkan kalian. Kalau antum sulit dalam memahami, berarti apa? Coba antum banyak-banyak istighfar, tinggalkan kemaksiatan, tingkatkan lagi ibadah, kerjakan lagi sunnahnya dan maksimalkan. Bertakwa kepada Allah, takut dalam melakukan kemaksiatan, Allah akan mengajarkan. Seperti biasa, diperhatikan harokatnya dan terjemahannya. Dan insya Allah nanti ke depannya tetap kita berlakukan itu antum yang baca. Besok hari apa? Jumat. Berarti nanti malam dipersiapkan ya. Dan anak minta ketika anak kasih kepercayaan untuk antum pegang HP masing-masing buat cari terjemahan, jangan antum langgar itu. Jangan ada lagi yang chat-chatan dengan perempuan. Ya. Jangan ada lagi yang main game, tukar foto sama perempuan. Nggak berkah. Mungkin antum kira Ustadz nggak tahu. Allah Maha tahu ya akhi. Allah Maha tahu. Oke, perhatikan. Muqaddimatun fi ilmin nahwi. Pendahuluan dalam ilmu nahwu. Mungkin anak rasa kayaknya antum udah bisa anak percepat bacanya ya. Nggak perlu lagi lambat karena kita udah selesai Tuhfatul Shobiyah. Antum juga udah latihan banyak dalam kitab Usul Salasa, Qaidul Arba, Usul Sittah. Juga kemarin Syarah Lumatul I'tiqad. Anak rasa insya Allah udah terbiasa. Dan itu kitab Syarah Lumatul I'tiqad banyak-banyak lagi di merujah. Itu kitab Masya Allah. Dalam ilmu akidah itu pijakan pertama. I'lam waffaqani Allahu wa iyyaka likulli khairin. Annahu yanbaghi likulli syari'in fi ilmin minal ulumi ayyatasawwarahu wa ya'rifahu qabla syuru'i fihi. Kenapa? Liyakuna ala basiratin fihi. Kalau enggak bagaimana? Wa illa sara kaman rakiba matna amya'a wa khabata khabta naqatin ashwa'a wa yahsulu at-tasawwuru bima'rifati asharati umurin tusamma bil mabadi'il asharati
Itu bisa dibaca asyarati, bisa asyrati ya. Jadi jangan ragu, mau asyara boleh, mau asyara boleh. Wa hiya ma'rifatu ismihi wa rasmihi wa mawdu'ihi wa thamaratihi wa syarafihi wa nisbatihi wa wadi'ihi wa istimdadihi wa hukmihi wa masailihi. Oke, perhatikan. Yang ketinggalan, yang dia nggak tahu rakatnya ketinggalan, ini diperbaiki lagi. Ana baca dan terjemah. I'lam waffaqani Allahu iyyaka likulli khair. Apa arti i'lam? Ketahuilah. Waffaqani berarti apa? Semoga Allah memberikan taufik kepada aku. Semoga Allah memberikan taufik kepada aku wa iyyak dan kepadamu. Likulli khairin untuk setiap kebaikan. Dan ini yang seharusnya bagi setiap muslim itu dia mendahulukan dirinya terlebih dahulu. Ketika dia ingin mendoakan dua, maka didahulukan doa kepada dirinya, baru kepada orang lain. Jangan orang lain dulu baru dia, dirinya. Dan itu keliru. Semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan kepadamu untuk setiap kebaikan. Annahu yanbaghi, apa arti yanbaghi? Seharusnya. Ahsan, Masya Allah, Nadif. Bahwasannya seharusnya likulli syari'in, untuk setiap orang yang memulai. Syari' itu memulai. Orang yang memulai ya, isim fa'il itu. Bahwasanya seharusnya untuk setiap orang yang memulai dalam ilmu, dari bidang-bidang ilmu, harus apa? Dan ini penting sekali. Bagi orang yang ingin memulai mempelajari ilmu dari bidang-bidang ilmu, harus apa? Ayatasawwarahu, harus menggambarnya. Wa ya'rifahu, dan mengetahuinya, yaitu mengetahui secara global, secara umum. Ini buku apa? Tentang apa? Membahas apa? Hasil dari mempelajari ini apa? Ini bukunya diambil dari apa? Itu yang dimaksud. Jadi sebelum kita mempelajari suatu ilmu, kita harus mengetahui secara global dulu. Qabla syuru'i fihi, sebelum memulai padanya. Apa tujuannya? Liyakuna ala basiratin fihi. Apa arti liyakuna? Agar supaya di atas basirah di dalamnya, ilmu yang mendalam. Oleh karena itu nanti pensyarah akan memberikan kepada kita gambaran tentang ilmu nahwu ini. Lalu kalau orang yang dia mempelajari ilmu tapi tidak mengetahui gambarannya secara global, apa yang terjadi? Misal, aduh ribet Ustaz, langsung aja masuk ke kitab isinya. Gak perlu kita cari-cari apa ini pembahasannya secara global. Maka di sini kata Syekh, akibatnya kalau orang yang meninggalkan hal itu tidak mengetahui secara global, wa illa, jikalau tidak, sara, dia akan menjadi kaman rakiba matna amya'a, seperti orang yang menunggangi unta yang buta. Gak tahu arah dia. Mungkin antum pernah ngerasa yang suka baca buku, tapi gak tahu ini judulnya apa, pembahasan tentang apa, diambil dari mana. Ketika selesai buku, ditanya, tadi antum baca buku apa? Buku apa ya? Gak tahu anak buku apa. Yang dibahas apa? Waduh, banyak banget itu, 100 halaman. Anak gak tahu apa yang dibahas. Masa anak ringkas, waduh, kayak butuh baca ulang lagi lah. Akhirnya begitu. Seperti orang yang menunggangi unta yang buta. Apa hasil antum bisa mempelajari begitu? Waduh, nggak tahu. Anak baru baca sekali, kayak anak lupa dah. Nah, gitu kan. Wa khabata khabta naqatin ashwa'a. Wa khabata khabta, dan berjalan seperti berjalannya unta yang pusing. Khabata berjalan, khabta seperti berjalannya naqatin ashwa, unta yang pusing. Oleh karena itu hati-hati. Ilmu apapun, dalam tauhidkah, akidahkah, usul fikih, qawaidul fikih,
Seseorang harus mengetahui hal itu. Lalu bagaimana agar kita bisa mengetahuinya secara global? Apa aja Ustaz yang harus kita ketahui Ustaz nih? Biar anak ketika belajar buku itu di atas basirah, nggak seperti menunggangi unta buta atau berjalannya seperti unta pusing gitu. Maka di sini kata Syekh diberikan solusinya. Dan ini sebenarnya banyak sekali ilmu ya. Kalau antum benar-benar mendalaminya, lihat. Jadi ketika antum ingin menyampaikan sesuatu, antum menyampaikan masalah, tapi harus memberikan solusinya. Tadi kan disampaikan masalah gak? Kalau nggak mengetahui secara global, seperti orang yang menunggang unta yang buta. Permasalahan tuh. Jadi kalau antum berikan permasalahan, harus kasih solusi. Jangan permasalahan doang kemudian udah selesai tinggal. Begitu juga ketika antum nanti dalam menyampaikan khutbah. Misalnya antum sampaikan tentang fenomena anak zaman di zaman sekarang ini, yang dia sering melihat hal-hal yang haram, menebar pandangannya, berpacaran. Cuman bahas itu, tapi nggak dikasih solusi. Nah itu keliru. Kasih solusi. Lalu bagaimana agar kita bisa menangani ini? Seperti itu. Kita harus menundukkan pandangan. Kita harus lebih mendekati anak-anak muda agar mengajak dia kepada ketaatan. Jadi begitu. Permasalahan, solusi. Permasalahan, solusi. Maka ini solusinya apa? Wa yahsulut tasawwuru bi ma'rifati 'asharati umurin. Wa yahsulut tasawwuru, dan mendapatkan gambaran secara global itu biar di atas basirah bi ma'rifati 'asharati umur, dengan mengetahui 10 perkara. Tusamma bil mabadi'il 'asyarah, dinamakan dengan 10 dasar. Mabadi itu dasar, asyarah 10. Dinamakan dengan 10 dasar. Apa aja itu? Nanti dijadikan nazam lebih mudah untuk dihafal. Yang pertama ma'rifatus ismihi, mengetahui namanya. Ilmu apa yang antum pelajari itu? Mengetahui namanya. Wa rasmihi, dan pengertiannya. Itu yang kedua. Ketiga, wa maudhu'ihi, dan pembahasannya. Keempat, wa thamaratihi, dan buahnya, hasil dari mempelajari, ya thamarah, buah. Wa syarafihi, dan kemuliaannya. Ya, kemuliaan ilmu ini bagaimana? Wa nisbatihi, dan keterkaitannya. Ini ilmu berkaitan dengan ilmu apa? Gitu kan? Itu keberapa? 4, 5, 6. Keenam ya. Ketujuh, wa wadi'ihi, dan pencetusnya. Siapa yang pertama kali membuat ilmu ini? Pencetusnya siapa? Kalau kita nahu kemarin, ini juga nahu sih. Siapa pencetusnya? Abul Aswad Ad-Du'ali. Wastimdadihi, dan sumber pengambilannya dari mana nih? Ini buku, kita udah tahu pengertiannya, pembahasannya, buahnya, kemuliaannya, keterkaitannya, pencetusnya, sumber pengambilannya. Wa hukmihi, dan hukum mempelajarinya. Wa masailihi, dan pembahasan-pembahasannya. Lihat, coba antum bayangkan, kalau orang sebelum mempelajari suatu kitab, dia tahu nih namanya apa, pengertiannya apa, pembahasannya apa, hasilnya apa kalau selesai baca kitab ini, kemuliaannya apa, keterkaitannya apa, siapa pencetusnya, sumber pengambilannya dari mana, hukum mempelajarinya, pembahasan-pembahasannya. Kira-kira dia mengetahui gak secara global? Mengetahui. Kalau selesai apa? Di atas basirah. Jadi dia gak takut lagi. Akan pede dia ketika ditanya, itu antum baca buku tentang apa? Oh, tentang nahu. Apa sih itu nahu? Kasihlah ilmun bi usulin. Ilmu nahu membahas apa? Al kalimatul arabiyah. Seperti itu. Hasil dari mempelajari ilmu nahu apa? Saunul lisan. Seperti itu. Mengetahui secara global, dan ini harus dihafal. Nanti ada nazam itu antum lihat di bawah. Wa qad jama'aha al-'allamatu Muhammad bin Ali As-Sabbani Al-Misriyu biqaulihi, ini dihafal nih enak.
Inna mabadi kulli fannin 'asharah, al-hadd wal mawdu'u thumma thamarah, wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismu listimdadu hukmu syari', masailun wal ba'du bil ba'di iktafa, wa man daral jami'a haza syarafa. Terserah lu mau makan nada apa, yang penting dihafal. Tapi antum harus tahu nih apa itu artinya. Jangan sampai dihafal tapi nggak tahu artinya, disuruh jelaskan nggak tahu. Karena kalau nazom itu dia butuh kefokusan lebih dalam memahaminya. Waqad jama'aha al-allamah, dan telah dikumpulkan ya 10 dasar itu oleh al-allamah Muhammad bin Ali As-Sabban Al-Misri, ya, orang Mesir. Biqaulihi, dengan perkataannya, inna mabadi kulli fannin 'asharah, sesungguhnya dasar-dasar setiap bidang ilmu, fannin itu bidang atau cabang, bidang ilmu, 'asharah ada 10. Yang pertama al-haddu, yaitu pengertiannya. Kalau kita di atas tadi apa itu namanya kalau pengertian? Rasmihi ahsan. Yang pertama di sini dinazam al-haddu, pengertiannya. Kedua wal maudu'u. Apa artinya wal maudu'u tadi? Pembahasannya, barakallahu fiik. Thumma, kemudian as-samarah. Ini ketiga. Apa arti samarah? Buahnya. Nah, kita dapat 3 tuh. Al-haddu wal maudu'u thumma samarah. Keempat wa fadluhu, dan keutamaannya. Ini kalau di atas itu wa syarafuhu. Kalau di atas namanya apa? Syaraf, ya, syarafihi ma'rifatu ismihi wa rasmihi wa maudu'ihi wa thamaratihi wa syahrafihi. Tapi di nazam wa fadlihi, wa fadluhu di situ, fadl. Di atas syaraf. Wa fadluhu, keutamaannya. Kelima wa nisbatun. Apa nisbatun? Keterkaitannya. Keenam wal wadi'. Apa wal wadi'? Pencetusnya. Ketujuh wal ismu, isim namanya. Kedelapan al istimdadu. Apa al istimdadu? Sumber pengambilannya. Wal ismu al istimdadu, nama dan sumber pengambilannya. Kemudian tadi kedelapan ya. Hukmu syari', hukum mempelajarinya. Itu ke-9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Hukmu syari', hukum mempelajarinya. Kemudian yang ke-10 masailun. Apa masailun? Pembahasan-pembahasannya. Kemudian kata Syekh wal ba'du bil ba'di iktafa, dan sebagian dengan sebagian yang lainnya iktafa, saling melengkapi. Jadi nggak bisa antum hanya mengetahui pengertiannya saja, atau pembahasannya saja, atau buahnya saja. Harus semuanya, karena sebagiannya dengan sebagian yang lain ini 10 ini iktafa, saling melengkapi. Harus semuanya. Wa man daral jami'a haza syarafa, barang siapa yang daro. Apa arti daro? Hah? Tadri, ana adri, Sat. Hah? Mengetahui. Ana adri. Kadang orang tahu fi'il mudhari'nya tapi nggak tahu madinya karena sering dengarnya cuma mudhari'. Ya kan? Adri, adri ma'ruf kan? Apa arti adri? Tahu, tapi kadang madinya daro. Apa ini daro? Padahal adri. Wa man daral jami'a haza syarafa, barang siapa yang mengetahui, mencakup boleh, enggak apa, ahsan. Barang siapa yang mengetahui, mencakup semuanya 10 itu, haza syarafa, dia mendapati, memperoleh, yaitu sama memperoleh, mendapati kemuliaan. Nah, ini dihafal nih ya. Inna mabadi kulli fannin 'ashara al-haddu wal mawdu' thumma thamarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismu listimdadu hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Masyaallah, alhamdulillah. Kita mulai. Namanya fasmu hadzal ilmi alladhi nahnu bisadadihi ilmun nahwi. Maka nama ilmu ini yang kita di hadapannya adalah ilmu nahu. Ma'ruf. Wa rasmuhu, dan pengertiannya ya, kalau kita biasanya ta'rif ya.
Sama, rasmuhu, al-haddu, at-ta'rif, ta'rifuhu, ya sama. Jadi jangan kira kita beda. Annahu yutlaqu lughatan, bahwasanya dia digunakan secara bahasa. Ala ma'anin katsiratin, dengan makna-makna yang banyak. Minha, salah satunya, coba antum lihat. Kemarin kita di Tuhfatul Shobiyah dikasih taunya berapa? 3, apa aja? Al-qasdu, al-mithlu wal, 3 doang. Lihat di sini banyak. Lebih lagi. Seperti itu bertahap. Nanti juga dikasih nazamnya, lebih mudah untuk antum menghafal. Jadi belajar itu harus bertahap. Jangan pengen langsung yang bagusnya aja. Dan antum jangan merasa takjub ketika menjumpai ustadz yang dia ngisi langsung ngebahas semuanya, dikira, wih hebat sekali nih ustadz. Ana bisa gak kira-kira di Tuhfatul Shobiyah? Kan dikasih itu 3, ana tambah al-miqdar, al-qismu, al-ba'du. Bisa gak? Bisa. Mungkin nanti antum kira, wih masya Allah nih ustadz ternyata pintar deh, banyak sekali faedah. Tapi bukan itu yang ana mau. Bertahap. Al-qasdu, apa arti al-qasdu? Maksud, tujuan. Al-mithlu, semisal. Al-jihatu, apa al-jihatu? Arah. Wal miqdaru, apa miqdar? Kadar, takaran. Wal qismu, apa wal qismu? Bagian. Wal ba'du, sebagian. Wa ghairu dzalik, dan selain itu. Wa azharuha wa aktsaruha al-awwalu, dan yang paling nampak dari 6 makna nahwu tersebut, wa aktsaruha, dan yang paling banyak adalah yang pertama. Apa yang pertama? Al-qasdu. Wa qad nazama ba'duhum hadhihi sittata al-mutaqaddimata fi baitin wahidin faqala qasdun wa mithlun jihatun miqdaru qismun wa ba'dun qalahu al-akhyaru. Wa qad nazama ba'duhum, dan telah dijadikan nazam oleh sebagian mereka ulama nahwu, hadhihi sittata al-mutaqaddimata, 6 ini yang telah lalu, mutaqaddimah yang telah lalu. Ya tadi qasd. Fi baitin wahidin, dalam satu bait, faqala, yang dalam perkataannya qasdun wa mithlun jihatun miqdaru qismun wa ba'dun qalahul akhyaru. Qalahul akhyaru itu artinya yang telah dikatakan al-akhyar, yaitu para ulama terpilih. Al-akhyar apa? Para ulama pilihan, terpilih, terbaik. Alhamdulillah. Itu definisi nahwu secara bahasa. Jadi kalau ditanya, apa definisi nahwu secara bahasa? Langsung aja jawab. Qasdun wa mithlun jihatun miqdaru qismun wa ba'dun qalahul akhyar. Seperti itu. Sekarang wastilahan, dan secara istilah sama dia. Seperti yang Tuhfatul Shobiyah. Ilmun bi usulin mustanbatatin min kalamil arabi yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi i'raban wa binaan. Ya, ada sedikit berbeda. Ilmun, ya ilmu nahwu secara istilah dia adalah sebuah ilmu. Bi usulin, dengan berupa pokok-pokok. Pondasi-pondasi, ya pokok, pondasi, asas, sama itu. Mustanbatatin, yang diambil dari percakapan orang Arab. Dan ini udah ana jelaskan dahulu di Tuhfatul Shobiyah. Orang Arab dulu tuh nggak perlu belajar nahwu. Dia udah bisa ngomong secara langsung. Dia pasti ngomong ja'a Zaidun. Nggak mungkin ja'a Zaidan, nggak mungkin dia ngomong ja'a Zaidan. Nggak mungkin dia ngomong ja'a Zaidin, nggak. Pasti ja'a Zaidun. Namun setelah berjalannya waktu dan agama Islam mulai tersebar luas
Sehingga masuklah orang-orang ajam ke negeri Arab terutama. Sehingga apa? Bahasa Arab semakin tercampur dengan orang-orang dari non-Arab. Dan tentu lahjanya beda, lama-lama berubah. Dan hilanglah itu kaidah-kaidah. Mulailah orang ngomong Ja'zaidan, Ja'zaidin. Sehingga, dan ini ada kisahnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memerintahkan kepada siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali untuk membuat kaidah nahwu. Membuat kaidah nahwu. Jadi orang Arab ngomong Ja'a Zaidun. Oh, Ja'a Zaidun, telah datang Zaid. Berarti pelaku itu dia marfu. Sehingga dibuat kaidah pelaku marfu. Ra'aitu Zaidan. Oh, aku telah melihat Zaid. Ra'aitu Zaidan, dia korban. Berarti maf'ul bih itu mansub. Seperti itu. Itu yang dinamakan dengan apa? Bi usulin mustanbatatin min kalamil Arabi. Ilmu nahwu berupa kaidah-kaidah, pokok-pokok, asas-asas, dasar-dasar yang diambil dari percakapan orang Arab. Yu'rafu biha, yang dapat diketahui dengannya. Ha, kembali ke mana? Ayo, apa? Usul, ahsan. Dia kembali ke usul. Yang dapat diketahui dengan pokok-pokok tersebut, kaidah-kaidah tersebut, ahwalu awakhiril kalimi, keadaan akhir-akhir kalimat. I'raban wa binaan, baik berupa i'rab maupun berupa bina, mabni ya, mu'rab atau mabni. Itu nahwu secara istilah. Wa maudu'uhu, dan pembahasannya yang dibahas dalam nahwu ini mirip-mirip yang di Tuhfatul Sabiyah. Al-kalimatul arabiyyatu min haitsu yabahathu an ahwaliha as-sabiqati. Dia adalah al-kalimatul arabiyyah, kalimat-kalimat bahasa Arab yang dibahas. Min haitsu yabahathu, dari sisi membahas dari keadaan-keadaannya yang telah lalu, yaitu ahwalu awakhiril kalim, keadaan-keadaan akhir kata, baik berupa i'rab maupun bina. I'rab maupun bina. Samaratuhu, buahnya, apa hasil dari mempelajari ilmu nahwu? Yaitu saunul lisani 'anil khata'i fil kalami. Ini sama kayak di Tuhfatul Sabiyah. Apa arti saunul lisan? Menjaga lisan dari kesalahan dalam berbicara. Wal isti'anatu bihi ala fahmi ma'anil kitabi was sunnati. Apa wal isti'anatu bihi? Menjadi penolong dengannya dalam memahami makna-makna Al-Quran dan As-Sunnah. Wa mukhatabati, lihat di sini, wa mukhatabatil arabi ba'duhum li ba'din, dan menjadi penolong mukhatabatil arabi, berbicara kepada orang Arab, ya, menjadi penolong dalam memahami pembicaraan orang Arab, sebagiannya terhadap sebagian yang lain. Karena dia atofnya kemana? Atof ke ma'ani. Wa mukhatabati, atof ke ma'ani. Jadi artinya sebagai penolong dengannya dalam memahami pembicaraan orang Arab sebagiannya dengan sebagian yang lain. Wa syarafuhu, kemuliaannya apa? Bi syarafi samaratihi, sesuai dengan kemuliaan buahnya. Buah mempelajari ilmu nahwu dapat memahami Al-Quran dan As-Sunnah, mulia. Berarti mempelajari ilmu nahwu pun mulia. Itu maksudnya. Wa nisbatuhu, dan keterkaitannya ilmu nahwu ini berkaitan dengan ilmu apa? Huwa minal ulumil arabiyyati allati hiya 12 ilman wa huwa asyrafuha. Dan dia termasuk dari ilmu-ilmu bahasa Arab yang ada 12 ilmu cabangnya. Dan dia yang paling mulia, nahwu yang paling mulia. Wa wadi'uhu, dan pencetusnya kita sudah tahu bersama, al-masyhuru annahu Abul Aswadi Ad-Du'aliyu wa yuqalu Ad-Diliyu rahimahullahu bi amri amiril mu'minina
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Pencetusnya al-masyhur yang terkenal adalah Abul Aswad Ad-Du'ali dan dikatakan juga Ad-Dili. Jadi yang mengatakan bukan Du'ali tapi Ad-Dili. Ada yang mengatakan Du'ali. Rahimahullah. Bi amri Amiril Mukminin, dengan perintah Amiril Mukminin, yang pemimpinnya orang-orang mukmin saat itu, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wastimdaduhu, sumber pengambilannya ini ilmu nahwu diambil dari apa? Yaitu minal kitabi was sunnati wa kalamil arabi, diambil dari Al-Qur'an, dari as-sunnah dan percakapan orang Arab. Oleh karena itu nanti kita sering lihat contoh-contoh dari setiap kaidah ilmu nahwu itu dalam Al-Qur'an. Dan juga nanti ada dalam hadis, kadang nanti dari syair. Karena ilmu nahwu diambil dari itu sumber pengambilannya. Wa hukmuhu, dan hukumnya al-wujubul kifai, wajib kifai. Apa itu wajib kifai? Apabila telah ditegakkan oleh orang yang cukup, maka luputlah dosa bagi sebagian yang lainnya. Idza qama bihi man yakfi saqatatul ismu 'anil baqi. Nanti antum mempelajarinya di kelas 2 ya, ilmu usul fikih. Gampang itu insyaallah, enggak usah antum pusingin. Waqad yata'ayyanu 'ala ba'din, dan terkadang menjadi wajib ain. Yata'ayyanu itu wajib ain. Jadi kan wajib kifai, hukum secara asalnya. Waqad yata'ayyanu, dan terkadang menjadi wajib ain. Berarti wajib bagi orang tersebut atas sebagian yang lain. Duna ba'din, bukan sebagian yang lain. Terkadang menjadi wajib ain atas sebagian yang lain, bukan untuk sebagian yang lain. Hanya orang tertentu. Seperti siapa yang menjadi wajib ain? Kaman arada tafsirul Qur'anil Karimi, seperti orang yang menginginkan mentafsirkan Al-Qur'anul Karim. Kalau orang ingin menginginkan tafsir Al-Qur'anul Karim, maka dia wajib ain mempelajari ilmu nahwu. Wa masailuhu, dan pembahasan-pembahasannya, yaitu qadayahu, ka qaulihim al-fa'ilu marfu. Ya, qadayahu, ketentuan-ketentuannya seperti perkataan mereka fa'il marfu, maf'ul bi mansub. Kalau didahului huruf jar majrur, itu ya pembahasan yang dibahas dalam ilmu nahwu. Ma'ruf kita udah pelajari juga di Muhtarat, kita pelajari juga di Tuhfatul Shobiyah Muda insyaallah. Wa hadza awanus syuru'i fil maqsudi bi'aunil malikil ma'bud. Wa hadza awanus syuru'i, dan ini adalah waktu yang memulai, waktu memulai. Awan itu waktu. Ini adalah waktu memulai fil maksud, pada yang dimaksud, bi'aunil malikil ma'bud, dengan pertolongan Allah yang Maha Raja, al-ma'bud, yang diibadahi. Kita istirahat dulu sampai jarum panjang ke angka 3:30 ya. Seperti biasa kita tutup subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Ini kita mau 9:30.